Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah di masa pandemi ini. Selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, jangan kumpul-kumpul dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang AKM. Apa itu AKM? AKM kepanjangan dari A. Analisis, K. Kompetensi, M. Minimum. Apa itu AKM? AKM adalah assessment atau penilaian untuk mengukur mutu sekolah kita. Siapa yang diukur? Pesertanya nanti adalah ada dua. Yang pertama murid SD yang duduk di kelas 5 dan Bapak Ibu guru. Kenapa kok harus murid SD kelas 5? Karena ketika hasilnya keluar dan kurang baik, maka anak-anak bisa diperbaiki di kelas 6. Apakah AKM menjadi pengganti ujian nasional? Bukan. Jadi ini untuk mengukur sekolah, prestasi sekolah kita. Nanti anak-anak akan dipilih 30 anak yang akan mengikuti AKM. Siapa yang menentukan 30 anak ini? Sekolah tidak berhak untuk menentukan atau mengajukan nama-nama anak yang akan mengikuti. Tapi semua daftar nama anak langsung turun dari pusat. Jadi kita tidak bisa memilih. Anak-anak harus siap semuanya untuk ikut ujian AKM. Bagaimana ujiannya? Ujiannya di depan komputer online langsung dari Jakarta se-Indonesia bersama-sama di bulan Agustus atau Oktober. Itu makanya kenapa untuk kelas 4 kita bekali di kelas 5 bulan Agustus sudah tes. Jadi kelas 4 kita mulai belajar AKM. Apa itu? Jangan takut anak-anak. AKM itu nanti yang dinilai ada 4 yang disurvei. Yang pertama yaitu literasi, kemampuan membaca anak. Anak-anak sekarang sudah tidak dibebankan untuk menghafal. Jadi anak-anak diharapkan mau membaca teks. Semua jawaban ada di teks, asalkan anak-anak membaca dengan teliti dan mencari jawabannya yang tepat. Yang tidak ada di teks meskipun benar tidak boleh dijawab. Itu ya kuncinya. Makanya kenapa tidak dibebani pikirannya anak-anak untuk dengan hafalan. Diharapkan nanti ketika dewasa menghadapi era 4.0, industri 4.0 ini, kita tidak ketinggalan zaman. Anak-anak bisa membaca masalah yang ada di sekitarnya, kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Itulah harapannya Pak Nadiem, Mas Menteri kita. Anak-anak bisa membaca masalah di sekitarnya, kemudian memberikan solusi. Bukan hanya menghafal teori-teori seperti pembelajaran yang lalu-lalu, tapi anak-anak tidak solutif, tidak mengerti apa yang harus saya lakukan bila ada masalah seperti ini. Itu keinginannya Pak Nadiem. Yang kedua yaitu tes numerasi berhubungan dengan matematika. Sama matematika nanti juga, kalau matematika kita memang tetap harus tahu caranya, tapi nanti soalnya sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, survei karakter. Tidak hanya anak itu harus pandai secara kecerdas, kompetensi berpikirnya, kompetensi IQ-nya, tapi emosionalnya itu harus diperhatikan juga. Makanya ada survei karakter yang ini nanti mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar Pancasila harus bersikap sebagai anak Indonesia yang bangga kepada kekayaan Indonesia. Yang keempat adalah survei lingkungan pendidikan. Jadi nanti anak-anak akan diberi pertanyaan
tentang bagaimana keadaan lingkungan di sekolahnya. Apakah sudah bagus, apakah sudah memenuhi standar untuk kebutuhan sarana dan prasarannya, seperti itu. Nanti anak-anak akan mengikuti tes selama 2 hari ya, numerasi, literasi ini sehari, nanti hari berikutnya lingkungan dan karakter. Dan tidak hanya anak-anak kelas 5 saja nanti yang ikut tes, Bapak Ibu guru juga akan diuji. Bagaimana bentuk soal AKM? Bentuk soal AKM itu ada 5. Yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda itu nanti anak-anak akan memilih satu jawaban saja yang benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Anak-anak boleh memilih lebih dari satu jawaban, bisa 2, bisa 3, bisa 4. 4 ini bisa betul semua. Yang ketiga, menjodohkan benar salah, itu biasanya ya. Yang keempat itu adalah isian singkat. Yang kelima uraian ya. Apakah AKM menggantikan ujian nasional? Tidak anak-anak. Jadi anak-anak yang mengikuti AKM di kelas 5 tetap mengikuti ujian nasional di kelas 6. Kenapa? Karena AKM bukan untuk menguji, untuk menilai kemampuan individu, tapi kemampuan sekolah, mutu sekolah. Sedangkan ujian nasional untuk menilai kemampuan individu anak-anak. Jadi sekian anak-anak untuk pengenalan AKM ya. Sementara itu nanti kita akan belajar mulai besok kita akan belajar nanti di RBA referensi bahan ajar sudah terdapat latihan-latihan soal seperti berbentuk AKM. Anak-anak jika punya kuis untuk mengakhiri sebelum video ini, kita jawab kuisnya dulu ya. Yang pertama, apa kepanjangan AKM? Yang kedua, sebutkan 4 survei AKM. Yang ketiga, sebutkan 5 bentuk soal AKM. Ya, 3 soal ini saja. Ditulis di buku tulisnya, difoto, kirim ke gurunya masing-masing. Ya anak-anak, sekian dari Bu Ika pengenalan AKM. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Dah.